Halo anak-anak, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua sudah siap untuk belajar pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1 tentang interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi dengan dua cara, yaitu secara langsung dan juga secara tidak langsung. Kontak sosial yang terjadi secara langsung bertatap muka, misalnya berbicara, saling menyapa, dan bersalaman. Kontak sosial tidak langsung terjadi ketika kedua pihak berkontak menggunakan media secara langsung, misalnya bertelepon atau video call. Dalam komunikasi terjadi penyampaian dan pertukaran pesan. Dalam komunikasi terdapat 5 unsur di dalamnya. Unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, komunikan atau pihak yang menerima pesan. Unsur yang ketiga yaitu pesan. Yang keempat, media. Dan yang terakhir, yang kelima adalah efek atau pengaruh dari pesan yang disampaikan. Selain syarat-syarat interaksi sosial, ada pula ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama yaitu jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Ciri-ciri interaksi yang kedua yaitu adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Ciri-ciri dalam interaksi sosial yang ketiga yaitu dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan ciri-ciri interaksi sosial yang terakhir yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam interaksi sosial terdapat 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Dan yang terakhir, interaksi kelompok dengan kelompok. Perhatikan gambar berikut ini. Termasuk jenis interaksi apakah gambar berikut ini? Ya, benar. Interaksi sosial tersebut termasuk jenis interaksi sosial antar individu. Contoh interaksi sosial antar individu yaitu 1. Konsultasi antara seorang dokter dengan pasien. 2. Konsultasi antara pemilik rumah dengan seorang arsitek. 3. Perkenalan antara seorang anak dengan tetangga sebelah rumahnya. 4. Penjual sayur dengan konsumennya. 5. Penjual mobil dengan calon pembeli mobilnya. 6. Mengobrol antara seorang ibu dengan anak perempuan. Yang ketujuh, bermain antara kakak dan adik. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Termasuk jenis interaksi apakah gambar berikut ini? Ya, gambar tersebut menunjukkan interaksi individu dengan kelompok. Contoh interaksi antar individu dengan kelompok yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang ustadz yang khutbah pada hari perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, ketua kelas yang memberikan pengumuman kepada teman-teman kelasnya. Yang ketiga, seorang guru yang mengajar di suatu kelas. Yang keempat, pidato presiden dalam suatu konferensi pers. Yang kelima, seorang guru TK yang membacakan dongeng kepada para muridnya. Yang keenam, seorang murid baru yang memperkenalkan dirinya di hadapan teman-temannya. Dan yang terakhir, contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Yang pertama, pertandingan futsal antar dua tim yang berbeda. Yang kedua, kerjasama TNI dan Polri untuk mengamankan kegiatan pemilu 2019. Dan yang terakhir, tawuran antar kelompok pelajar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai interaksi sosial. Semoga dapat bermanfaat.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.